Eh, Baik, salam jumpa bersama dengan saya. Kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang menurut saya sangat baik sekali dan relevan untuk manusia zaman sekarang, yaitu Never Get Angry Again. Pengarangnya ialah seorang dokter yang bernama David J. Lieberman. Menarik sekali bahwa di hantaran buku ini, teman-teman sekalian, pernahkah kita berusaha untuk mengatasi kemarahan kita atau berusaha untuk meredam emosi kita? Misalnya kita menggunakan teknik-teknik yang misalnya seperti menghitung 1 sampai 10, dan kalau misalnya kita masih berada dalam situasi kemarahan, kita hitung kembali. Pada umumnya hal itu tidak bekerja, karena pada saat kita marah, tampaknya bahwa semua tips tersebut hilang begitu saja. Nanti kemudian akan muncul setelah kemarahan itu mereda. Nah, rupanya David J. Lieberman ini mengambil perspektif yang berbeda dengan yang ditawarkan oleh itu semua. Dia justru ingin mengubah mindset dari setiap orang yang ingin berusaha untuk tetap tenang, terkendali dalam segala situasi apapun. Maka dia memberikan sebuah ulasan yang menurut saya komprehensif dan holistik, karena dia menyoroti kemampuan emosional, spiritual, dan fisik dari amarah. Nah, rupanya ini sangat membantu kita dalam mengatasi kemarahan yang sangat kompleks tersebut. Nah, ini bukunya menarik. Sayang di sini hurufnya jadi kebalik ya. Never Get Angry Again. Nah, saya sudah berhasil membuat mind mappingnya, dan ini yang ingin saya coba bagikan untuk kita semua. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk langsung saja masuk ke tentang bagaimana sih supaya kita itu bisa tetap tenang dan terkendali dalam percakapan atau dalam situasi apapun. Nah, yang pertama itu ialah bahwa pertama-tama kita perlu mengorientasikan hidup kita, pilihan-pilihan kita terhadap orientasi kita pada jiwa kita. Ya, jadi orientasi itu harus mengarah pada jiwa kita, dimana orientasi hidup kita ataupun tanggung jawab yang kita ambil dalam hidup kita ini akan makin meningkatkan harga diri kita dan makin meluaskan sudut pandang kita. Lalu juga kita makin menyadari bahwa adanya konteks yang lebih besar daripada yang sekadar wawasan kita. Lalu kemudian kehidupan kita menjadi harus lebih berarti. Kemudian juga kerendahan hati dapat bertumbuh dan berkembang. Dan kemudian rasa syukur itu makin bertambah dan kebahagiaan itu mengalir. Nah, ini yang merupakan ciri atau karakter dari orang yang telah bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Yang mana David J. Lieberman ini mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas pilihannya merupakan orang yang berorientasi terutama pada jiwa. Nah, menarik, sebagai seorang religius, rupanya kita diingatkan oleh David J. Lieberman bahwa peran Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa beriman kepada Tuhan menurut David J. Lieberman adalah juga berarti beriman kepada diri sendiri. Artinya bahwa tindakan atau cara hidup percaya kita kepada Tuhan, jadi cara hidup kita yang menunjukkan kepercayaan kita itu kepada Tuhan, akan mengubah iman kita sendiri. Dan syarat perubahan itu ialah kita akan menjadi diri sendiri dan bukan seseorang yang bukan diri saya. Jadi rupanya iman itu hanya akan bisa disebut menjadi kepercayaan kalau kita melakukan tindakan iman itu sendiri, yaitu menunjukkan cara hidup yang menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini penting juga yang ketiga, yaitu ialah soal penerimaan, bahwa kita diminta untuk menerima realitas atau kenyataan hidup kita,
Lalu kemudian juga kita mampu untuk menerima diri sendiri. Apa artinya kemampuan menerima diri sendiri? David berkata bahwa orang yang mampu menerima dirinya sendiri ialah orang yang mampu untuk mendefinisikan dirinya siapa saya. Lalu kemudian dia juga memiliki harga diri. Harga dirinya tinggi. Artinya ia berusaha untuk membuat citra dirinya itu menjadi baik. Bukan harga diri yang rendah. Karena harga diri yang rendah itu membuat seseorang untuk sulit untuk menjaga hubungan yang sehat. Yang penting harga diri itu menjaga citra diri yang baik. Harga diri maksudnya demikian itu. Dan kemudian penerimaan diri juga berarti kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri merupakan satu kunci dalam hal ini. Bukan untuk mengendalikan dunia. David menekankan hal itu. Karena rupanya baik kita mengendalikan diri kita dan biar Tuhan sendiri yang akan mengurus sisanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri? Kita harus memiliki yang namanya tujuan. Ini banyak orang yang bingung dengan hidupnya karena tidak punya tujuan. Akhirnya ya bisa kemana-mana, lost control ya. Jadi ya bisa melakukan ini, melakukan itu, ya pergi ke sana, pergi ke situ tanpa apapun yang menjadi tujuan hidupnya. Maka orang harus memiliki tujuan. Nah, ini membuat sudut pandangnya itu menjadi makin meluas. Tentang apa? Tentang kehidupan dan tentu saja tentang kematian. Dua hal yang mengawali dan mengakhiri kehidupan kita. Dan kemudian juga David menekankan supaya kita ingat 3 catatan penting ini, yaitu kita harus mengenali diri kita sendiri, lalu menjadi diri kita sendiri, dan kemudian kita harus membela diri kita sendiri. Dan selain kita perlu menerima realitas, perlu menerima diri sendiri, penting juga bagi kita untuk menerima masa lalu. Masa lalu tidak untuk ditolak, tidak untuk dilupakan, tapi untuk diterima. Gagasan ini tampaknya lebih masuk akal. Nah, kemudian juga kita harus memiliki kebebasan emosional. Kebebasan emosional itu ditampakkan dalam ketulusan kita untuk meminta maaf dan ketulusan kita untuk memaafkan. Dua hal yang penting ya untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan emosional yang tidak sehat. Lalu kemudian juga mengendalikan diri kita dengan cara apa? Membenahi masalah. Bagaimana caranya kita membenahi masalah? Kita harus memiliki kerendahan hati dan rasa hormat. Jadi orang perlu untuk menghilangkan ego dalam dirinya. Lalu juga kita perlu untuk minta izin untuk mendekati orang. Jika misalnya kita hendak memperbaiki atau membenahi masalah seseorang atau masalah kita dengan seseorang, kita perlu untuk minta izin untuk mendekati. Itu merupakan rasa perwujudan dari rasa rendah hati dan respect tadi. Jadi belajar untuk diam dan kemudian bicara seperlunya, dan jangan memaksa dia untuk diam. Nanti akan menghasilkan kemarahan. Jangan memaksa seseorang untuk diam, biarkan dia bicara, kita sebaliknya yang diam. Itu merupakan salah satu wujud kerendahan hati ya. Jadi kita bahkan pertama minta izin, kemudian membiarkan dia untuk bicara. Lalu kemudian tanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap persoalan. Jangan meminimalkan peranan diri sendiri dalam sebuah permasalahan. Lalu kemudian meminta maaf secara tulus. Kita akan dimaafkan kalau kita memaafkan. Menarik. Bahwa ternyata kebebasan emosional itu diperoleh ketika kita mau meminta maaf secara tulus, dan kita akan dimaafkan jika pertama-tama kita memaafkan. Lalu kemudian kita bersedia untuk menerima konsekuensi ketika kita punya persoalan apapun. Dan kemudian kita berusaha untuk memperbaiki situasi. Jadi do something right. Jadi lakukan sesuatu yang benar untuk melakukan atau untuk mengatasi persoalan. Kemudian juga hindari prokrastinasi, ya, hindari penunda-nundaan. Ya. Biasanya orang yang menunda itu alasannya ialah karena ada ketakutan dalam dirinya, ketakutan untuk berkomitmen, dan itu membuat perbedaan yang besar ya antara citra diri ya yang diproyeksikan
sebagai ego maupun citra diri yang sejati kita. Lalu kemudian cara kita menghindari prokrastinasi, lalu kita harus menjadi diri kita sendiri. Rupanya bagi David, menjadi diri sendiri merupakan salah satu pencapaian terbaik dan terbesar dari setiap orang. Mengejar keinginan tanpa rasa takut. Lalu juga ketakutan, bahwa ketakutan yang dipelihara itu akan mengakibatkan kegagalan kita dalam mengaktualisasikan kemampuan kita. Ketakutan juga merupakan rasa malu, ya, karena dia bersumber dari rasa malu yang bersarang atas potensi-potensi kita yang tidak terrealisasi. Tapi perlu kita sadari bahwa ketakutan itu dianugerahkan Tuhan kepada kita. Manusia memiliki rasa takut. Rasa takut sesuatu yang melekat dalam diri kita, sesuatu yang manusiawi. Lalu kemudian apa yang harus lagi kemudian kita katakan? Lalu David J. Lieberman lalu kemudian masih terus bicara tentang bagaimana kita mengendalikan amarah kita. Rupanya ini penting, yaitu tips, yaitu berbicara. Nah, ada berbagai macam tipe respon, ya. Ini penting, ini salah satu poin penting yang menurut saya perlu untuk kita pahami bersama. Jadi tipe respon ketika punya masalah. Ada tipe menerima. Jadi dia menerima situasi apa adanya tanpa marah. Jadi ya ada resesi ekonomi atau ada persoalan dalam keluarga. Satu hal yang harus pertama-tama dilakukan oleh tipe respons penerima, dan ini tipe yang positif, itu ialah menerima situasi apa adanya tanpa kemarahan. Yang kemudian yang kedua, jangan membiarkan emosi kita itu mendikte respon kita. Jadi jangan biarkan tipe emosi itu membiarkan respon. Jangan biarkan emosi itu mendikte respon kita. Dan kemudian kita orang tipe yang menerima ini mempertimbangkan pilihan-pilihan secara rasional objektif, dan kemudian memperkuat keputusan dengan emosi yang sekadarnya. Jadi beban emosi memang ada, tapi yang paling kuat ialah keputusan, kemampuan kita untuk mengambil sebuah pilihan dalam situasi itu. Lalu ada juga tipe respons mundur, di mana orang dengan tipikal seperti ini cenderung pasif dan agresif. Pasif agresif sebenarnya dia, pasif agresif. Ada orang yang aktif agresif, tapi ini adalah pasif agresif. Lalu ia menghindari konfrontasi. Lalu kemudian ada orang yang tipe responnya ialah menyerah. Nah, ini orang yang menekan amarah. Jadi di sini rupanya orang ini mengalami ketergantungan, bahwa dia tidak cukup berharga terhadap rasa itu. Rasa tidak berharga. Ada orang mengalami ketergantungan pada perasaan yang tidak cukup berharga untuk membela diri dan mewujudkan pemenuhan agenda atau kebutuhannya. Kemudian juga orang ini tipe kepribadian yang penurut. Dia ini seperti keset kaki. Lalu kemudian ia menekan amarah dan nanti akan menimbulkan masalah fisiologis dan emosional. Dan orang yang tipe responnya ialah menyerah, dia berpikir bahwa saya tidak harus membela diri saya. Nah, lalu kemudian tipe respons yang keempat setelah tadi tipe respons menerima, mundur, lalu kemudian menyerah, ada yang keempat yaitu tipe melawan. Nah, kalau yang tipe melawan berbeda atau berbanding terbalik dengan tipe orang yang mundur. Kalau mundur tadi pasif agresif, sementara melawan ini yang aktif agresif. Mereka menciptakan konflik langsung dan ini tidak sehat, dan memiliki situasi orang tersebut
tidak tenang dalam dirinya, dan dia mengalami ketidaktenangan yang tidak beralasan, ya. Orang-orang seperti ini yang tipe responsnya ialah melawan, jadi konflik langsung. Dan ada tipe respons yang menutup diri. Nah, ini ada orang juga yang ketika ada masalah, lalu ketika ada persoalan, mereka menutup diri. Karena apa? Karena kondisi emosional mereka rapuh. Jadi tipe orang seperti ini tidak mau dengar ada konflik, dengar ceritanya juga bahkan tidak. Orang ini cenderung untuk begitu, jadi rapuh. Karena bagi mereka keadaan seperti itu terlalu menyulitkan diri mereka atau hidup mereka, maka orang tersebut cenderung menutup diri. Nah, maka dalam berbicara ini perlu setiap orang untuk mengekspresikan suatu cara agar orang-orang juga harus mendengarkan, perlu mendengarkan apa yang hendak kita bicarakan. Maka kita perlu menyiapkan diri kita supaya secara hormonal, kita perlu untuk membuat sebuah fluktuasi hormonal supaya ketika kita berbicara dan orang lain harus mendengarkan, kita siap untuk hal itu. Bahkan dikatakan oleh David, perlu bagi kita selama 2 menit misalnya berdiri depan cermin, lalu dengan pose Wonder Woman atau apalah gitu, sehingga kita tampak lebih kuat atau lebih percaya diri, atau membantu kita untuk mengekspresikan diri kita tadi. Lalu bagaimana dengan persoalan yang lain, yaitu bahwa ketika kita hendak berbicara dengan orang-orang yang menurut kita susah untuk diajak berbicara. Nah, ini juga persoalan. Nah, pertama-tama yang diminta oleh David ialah kita harus peduli. Nah, ini rupanya satu hal yang harus kita miliki ketika kita mau bicara dengan orang-orang yang susah diajak bicara. Kita harus peduli pada orang tersebut. Lalu perlu kita mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang hendak kita ungkapkan secara privat, tidak di depan umum. Lalu ini menarik sekali, mulailah dengan pujian. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit diajak bicara, pertama cari ruang privat, lalu kemudian mulailah dengan pujian, dan saya yakin nanti ini dampaknya sungguh luar biasa. Lalu sadari secara bersama, ajak untuk menyadari bersama bahwa kecelakaan itu selalu bisa terjadi dan itu bukan sesuatu yang disengaja. Lalu kemudian mencoba untuk berbicara, diskusi bersama-sama untuk berbagi tanggung jawab, bahkan berusaha untuk mengidentifikasikan masalahnya lalu mencari solusinya. Lalu juga yakinkan bahwa kita itu tidak sendiri, bahwa you are not alone. Jadi mengeneralisir itu bisa mengurangi dampak egonya. Nah, ini mengatakan bahwa kamu salah dan saya salah, hal seperti itu, saya salah, kamu salah. Nah, ini bisa mengurangi dampak ego kita daripada kita langsung menunjuk kamu salah. Itu bisa membuat, meskipun sebenarnya persoalannya setelah kita identifikasi bahwa beratnya persoalan bukan ada pada kita misalnya, tapi cara terbaik ialah bahwa kita perlu mengeneralisir situasi pada saat itu. Lalu kita juga bahkan perlu untuk mengakui kesalahan diri kita kalau kita memang salah. Lalu kemudian tidak merasa benar sendiri, penting ini, karena kalau dengan demikian kita akan menyinggung ego yang lain dan ini kan membuat defensivitas muncul kembali. Lalu kemudian bicara secara lembut, bersikap tenang di sini ya. Untuk bagaimana caranya kita bicara lembut, bersikap tenang. Lalu ini penting untuk berbicara lembut sejak pada awal percakapan. Jadi kita lalu menjauh, ini penting. Kalau misalnya kita tahu bahwa bomnya akan jatuh ya, maka menjauhlah ya. Kurangi keterikatan ego Anda, lalu coba untuk menjauhi bom itu ya, supaya nanti bomnya jauh sendiri ya. Kalau kita berusaha untuk menjauhi bom itu, maka bom itu sendiri akan jauh dari kita.
Itu tadi kita harus mengurangi keterikatan ego. Lalu kata-kata kita perlu produktif ya. Kata-kata produktif itu kata-kata yang bermuatan pertama substansif, jadi dia masuk pada inti persoalan. Kemudian ada dimensi kejujuran dan ada pengendalian diri. Di sana ada 3 unsur dari sebuah produktivitas ucapan kita, yaitu substansi, kejujuran, dan pengendalian diri. Lalu kemudian juga bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang yang sulit. Nah, dalam tanda kutip ini orang yang sulit. Nah, pertama-tama itu ialah harus menanamkan rasa hormat. Kadang-kadang konflik itu muncul karena orang tersebut kurang diperhatikan secara penuh. Nah, maka untuk itu kita bisa menunjukkan rasa hormat kita itu melalui orang ketiga atau secara langsung, dengan mengatakan bahwa kita menghormati dia, kita menyukai dia, kita memuji tindakannya. Lalu kemudian beri perhatian secara penuh. Yang kedua ialah membiarkan mereka untuk memberikan kepadamu tanda pegang kendali kemandirian. Biarkan mereka untuk memegang kendali secara mandiri. Kan kita mau menguasai mereka. Tunjukkan sisi manusiawimu, itu yang ketiga ya. Jadi kita terbuka, lalu berusaha untuk menunjukkan kerapuhan saya, lalu runtuhkan tembok pemisah, maka sisi empati akan muncul. Lalu berusaha untuk mengakui kesalahan. Itu penting sekali bagi orang-orang sulit ini, karena pengakuan akan kesalahan merupakan tanda kerendahan hati, kejujuran, dan kepercayaan. Yang keempat, kenali dan fokus pada kesamaan minat, nasib, dan situasi ya. Penting ini ya, 4 ini. Yang keempat, kenali dan fokus kesamaan minat, nasib, situasi, sehingga ini bisa membantu kita melihat situasi, tidak fokus hanya pada kesalahan dia, kesalahan saya, tapi kemudian juga mungkin perlu kita lihat juga konteks yang lebih luas ya. Mungkin pada saat itu situasinya seperti ini dan seterusnya. Lalu tunjukkan antusiasme. Yang kelima, tunjukkan antusiasme dengan senyuman dan nada yang tepat dalam percakapan. Yang keenam, kalimat harus menyenangkan atas sesuatu yang secara spesifik. Oh, tindakanmu membelikan saya sebotol, atau tindakan memberikan saya kopi dari Starbucks itu tak akan pernah saya lupakan. Nah, ini sesuatu hal yang menyenangkan dia ya. Kemudian jadilah sekutu. Wah, menghadapi orang sulit itu kita harus jadi sekutu. Bela bila ada perselisihan, dan bela jika mereka benar. Lalu akui dan terima bahwa pada saat berselisih sebenarnya pendapat mereka ada benarnya, perasaan mereka juga ada benarnya. Yang kedelapan, kita harus berada di 2 sisi lorong. Apa maksudnya? Bahwa alasan kita memperlakukan orang lain secara berbeda atau melakukan orang yang seperti itu ya karena perbedaan idealisme. Nah, yang itu akan melahirkan kebencian, dan itu akan melahirkan juga siklus pelecehan kehormatan. Akibatnya ialah hubungan makin menjauh dan tidak bisa diperbaiki. Lalu bagaimana caranya? Perbedaan itu ada, perbedaan idealisme itu ada. Lalu kita harus berusaha show rasa respect kita. Jadi tunjukkan rasa hormat kita. Nah, maka itu akan memicu disonansi negatif dan akan mereduksi rasa bersalah. Dan kemudian setelah itu kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang bisa memicu perselisihan. Nah, akhirnya hidup kita menjadi bebas amarah kalau misalnya kita memodifikasi perilaku kita, ubah perilaku yang tak diinginkan menjadi positif dan sehat. Lalu penting untuk menjaga ini, penjaga mind kita, otak kita, bahwa jangan sampai adrenalin itu membajak otak kita. Jadi arahkan ancaman dari otak yang berpikir ke amigdala yang merupakan pusat respon ketakutan dan kegelisahan. Nah, nanti ini akan mengakibatkan post traumatic stress disorder.
Nah, kalau sampai adrenalin membaca otak kita, maka ancaman-ancaman itu akan terarah. Jadi otak yang berpikir akan di switch ke amigdala. Amigdala ini kan merupakan pusat respons primitif kita ya terhadap segala ketakutan, kegelisahan. Amigdala ini kan selalu mencari kenyamanan, keamanan, kesenangan, menghindari yang tak enak-enak ya pokoknya. Lalu kemudian ini bisa mengakibatkan ini PTSD, jadi post traumatic stress disorder. Nah, perhatikan juga otak kita soal kemarahan. Marah itu berarti kita pikiran kita sedang menciptakan reaksi emosional. Contoh, kalau ada orang yang kurang sopan kepada kita, reaksi kita akan lebih kuat jika bertemu situasi yang sama ya pada berikutnya. Karena apa? Karena ada koneksi saraf yang menguat dalam diri kita. Ada koneksi saraf antara orang-orang kasar dan amarah. Jadi itu bisa muncul kembali pada situasi yang sama berikutnya. Nah, jadi penting bagi kita untuk memperhatikan otak, bagaimana amarah itu muncul, bahwa ternyata pikiran kita itu bisa menciptakan reaksi emosional kita. Begitu teman-teman yang bisa saya bagikan tentang David J. Lieberman ini. Anda bisa memiliki buku ini, membacanya secara lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah sedikit dari apa yang sudah Anda ketahui tentang mengendalikan amarah. Terus belajar untuk menjadi tenang, terus belajar untuk terkendali dalam situasi apapun dan dalam percakapan apapun. Thank you guys. God bless you.